Kembali lagi bersama saya Pergi Ahmad Tipaldi. Kali ini saya akan membahas pembukaan catur, yaitu Italian game Anti-Flight Lever Defense. Ya, perlu diketahui bahwa Anti-Flight Lever Defense ialah salah satu cara untuk menangkal pembukaan dalam permainan Italia yang sangat berbahaya. Ya, maksudnya ialah pada Italian game E4 E5 kuda F3 kuda C6 gajah B5, gajah C4. Di sini biasanya hitam memainkan sulit defense, pertahanan dua kuda. Dan kita menerobos petak F7 dan terjadilah suatu serangan yang bernama Flight Lever Attack. Iya. Ya, jadi tonight defense ialah salah satu pembukaan yang sangat tajam, sangat agresif. Tetapi karena rata-rata orang-orang sudah pada tahu bahwa Flight Lever Attack atau tonight defense, pertahanan dua kuda, sangat berbahaya. Jadi hitam terkadang memainkan pembukaan yang lebih pasif, yaitu H6. Ya, inilah pembukaan anti-flight lever defense. Jadi di sini hitam menolak mentah-mentah serangan kuda menuju G5. Jadi idenya sudah jelas. Di sini hitam tidak mau sewaktu-waktu petak F7-nya diserang oleh kuda G5, seperti yang terjadi pada pertahanan dua kuda atau tonight defense. Jadi, ya itulah teori sekilas mengenai flight lever defense, anti-flight lever defense. Ya, selanjutnya di sini kita akan membahas kelemahan dari flight lever defense. Sudah jelas bahwa flight lever defense tidak menguasai petak tengah. Maksudnya, ya di saat di sini putih mencoba untuk mengontrol petak pusat, di sini hitam malah mengabaikan hal tersebut dan mencoba untuk mengendalikan petak yang berada di samping. Ya, menurut sumber yang saya baca, ini ialah suatu blunder. Jadi, memainkan pion menuju H6 ialah suatu blunder. Ya, jadi menurut sumber yang saya baca, di sini hitam lebih baik memainkan kuda F6 daripada memainkan H6. Ya, ternyata sebegitu buruknya permainan hitam ketika bermain dengan H6. Karena sudah jelas di sini putih mendapat satu tempo untuk mengembangkan perwira maupun pionnya. Ya, karena di sini kita akan bermain dengan agresif. Jadi saya menyarankan kalian untuk memainkan D4. Sebenarnya jawaban putih lumayan banyak. Pertama di sini putih dapat melakukan setup C3 D4. Jadi mainkan C3 dahulu, lalu selanjutnya memainkan D4. Ya, itu setup pertama yang dapat dilakukan putih. Yang kedua ialah di sini putih dapat melakukan rokade pendek lalu D4. Ya, itu juga lebih baik. Dan di sini putih dapat memainkan kuda C3 dan D3. Tetapi kita akan bermain dengan sangat agresif. Ya, yang maksud saya agresif ialah pion D4. Ya, pembukaannya mirip dengan pembukaan Scotch game.
Dan di sini jawaban terbaik yang dapat hitam lakukan ialah memakan pionnya. Dan terbentuklah posisi Scotch Gambit. Walaupun di sini hitam memainkan H6. Dan setelah kita rokade pendek, di sini hitam dapat memainkan kuda F6 yang berujung pada posisi max lang attack. Iya, ini sangat tidak bagus sekali bagi hitam. Jadi sudah jelas, hitam tidak mungkin menggerakkan kudanya menuju F6 karena nanti pion akan dapat menyerang kuda. Ya, di sini hitam juga dapat melindungi pion yang diserang 2 kali oleh putih dengan menggerakkan gajahnya menuju C5. Ya, jadi maksud saya ialah mau bagaimanapun jawaban hitam, ya di sini putih dapat bertas posisi menjadi pembukaan apapun, maksudnya pembukaan Scotch game, tetapi dengan satu tempo tambahan yang jelas itu akan sangat menguntungkan bagi putih. Jadi di sini putih ibaratnya 2 langkah lebih maju. Ya, sesudah putih gerak pertama, di sini putih juga mendapatkan gerakan bonus dari gerakan cuma-cuma hitam, yaitu H6. Sebenarnya pion H6 tidak sepenuhnya melindungi petak melindungi ancaman kuda menuju G5. H6 juga fungsinya ialah sebagai pengaman bagi hitam ketika menggerakkan kudanya menuju F6. Jadi hitam di sini memiliki ide bahwa dia harus menggerakkan pionnya terlebih dahulu untuk mengembangkan kuda. Dan ya, sudah jelas hitam tidak ingin kudanya dipaku oleh gajah sewaktu-waktu. Jadi hitam memainkan H6 terlebih dahulu. Itulah yang dipikirkan oleh salah satu senior saya yang kala waktu itu ketika bermain dengan saya bermain H6. Itulah ide dasar ketika dia menggerakkan H6. Ya, tetapi itu ialah suatu blunder atau kesalahan berat. Karena dalam Scotch game sudah jelas di sini putih akan membuka file dan memulai serangan dengan terus-menerus. Jadi H6 sangat tidak dibutuhkan di sini. Kita lanjutkan. Dari sini hitam dapat memainkan gajah C5. Jadi di sini putih tidak dapat memakan pion. Tetapi di sini putih dapat melakukan gerakan agresif, yaitu C3. Sudah jelas bahwa haram hukumnya memakan pion di C3 oleh hitam. Maksudnya, apabila pada posisi seperti ini hitam memakan pion, sudah jelas putih dapat melakukan serangan yang sangat dahsyat atau gerakan yang sangat mantap. Apakah itu? Sudah jelas. Gajah kali F7 skak. Setelah raja memainkan gajah, kita akan melakukan forking, serangan garpu, dan kita dapat memakan gajah. Hitam tidak dapat rokade, pion F-nya hilang, dan setelah hitam memakan pion, kita akan memakan gajah kembali dan kita menguasai diagonal A1 H8. Jadi saya ingin mengatakan kembali bahwa haram hukumnya memakan pion di C3.
Jadi di sini hitam harus merelakan petak pusat. Nah, sebaliknya memainkan gerakan hal yang lebih berguna. Contohnya seperti ya kuda E7 misalnya. Lalu setelah kita makan, gajah dapat mundur dan kita kembangkan kuda kita. Ya, kita memiliki kekuasaan penuh terhadap petak pusat, dan di sisi lain di sini hitam tidak begitu menguasai petak pusat. Bahkan pion di D7-nya pun belum berkembang dengan baik, yang artinya gajah di C8 tidak dapat bergerak. Ya, jadi sudah jelas bahwa membuang-buang tempo dengan pion H6 akan berakibat fatal sekali dalam permainan. Ya, kalau kita juga dapat pada posisi seperti ini, kita juga dapat mencoba mengeliminasi gajah gelap hitam dengan melakukan gerakan manuver kuda menuju A4. Ya, apabila itu dibutuhkan sewaktu-waktu. Dan sebaliknya, apabila kuda hitam mencoba untuk menyerang gajah, maka gajah kita dapat mundur menuju D3. Iya, jadi di sini putih memiliki keluasan gerak yang sangat mantap, dan putih juga dapat mencoba untuk membuat serangan dengan menteri B3 misalnya, lalu menyerang petak F7 secara bersamaan. Dan di sini juga putih dapat mencoba untuk mengorbankan gajah gelapnya di H6. Jadi ya, setelah gajah makan, pion makan, di sini kuda dapat bermanuver dan menteri pun dapat memulai serangan menuju G4 atau menuju H5. Ya, tentu saja di sini hitam harus rokade terlebih dahulu agar mudah diserang. Jadi banyak sekali ide-ide tentang menyerang hitam pada posisi seperti ini. Jadi kita mundur kembali. Saya sangat tidak menyarankan hitam memainkan H6. Sebaliknya, apabila hitam tidak ingin memainkan kuda F6 atau tunas defense, di sini hitam dapat memainkan gajah C5 atau Gyucho Piano. Ya, jadi saya tekankan sekali lagi bahwa pion menuju H6 tidak saya rekomendasikan, walaupun banyak pemain pemula yang melakukannya. Jadi ya, sekian pembukaan catur hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Please subscribe-nya dan sampai jumpa.